Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, keterbukaan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 6 ayat 21 sampai 24 dan di dalam ayat 21 berkata demikian. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang keterbukaan, itu bukan berarti kita hanya bicara tentang prinsipnya dan bukan soal mau atau tidak maunya seseorang terbuka. Tetapi bicara tentang keterbukaan itu berarti kita juga bicara tentang caranya. Jadi keterbukaan adalah seni berkomunikasi, di mana kita dapat menyampaikan dengan tepat segala hal yang ada dalam pikiran kita tanpa kita menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, itulah keterbukaan. Jadi keterbukaan harus bisa membawa kesejukan. Keterbukaan harus bisa membawa damai sejahtera dan keterbukaan harus bisa membawa sukacita. Nah, dari ayat bacaan kita hari ini, kita akan belajar beberapa hal yang luar biasa mengenai keterbukaan yang dapat kita jadikan penuntun. Yang pertama, keterbukaan menolong kita untuk dapat dikoreksi dan dinasihati oleh orang lain. Orang-orang yang tertutup adalah orang-orang yang sedang mengunci dirinya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu merasa dirinya benar dan sulit untuk menerima kritik atau nasihat dari orang lain. Jadi dengan adanya keterbukaan, itu sebetulnya kita sedang open up. Kita sedang membuka diri supaya kita tertolong, supaya kita dapat dikoreksi dan dapat diberitahu atau dinasihati oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa saat yang paling berbahaya bagi seseorang adalah ketika ia tidak mau dinasihati lagi, sudah tidak bisa dikoreksi lagi. Jadi kita harus menjadi orang yang siap untuk dikoreksi dan siap untuk ditegur. Yang kedua, keterbukaan mendatangkan kebenaran dalam kehidupan. Orang-orang yang hidupnya terbuka, orang-orang yang mau dikoreksi, dia mau ditegur atau dinasehati, maka makin lama hidupnya akan semakin maju. Makin hari hidupnya semakin benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hidupnya ada keterbukaan. Dan keterbukaan juga mendatangkan damai sejahtera. Jadi waktu kita hidup terbuka, maka akan ada damai dalam hidup kita. Jika suami terbuka, maka ada damai sejahtera dalam keluarganya. Tetapi kalau suami menyimpan sesuatu dari istrinya, istrinya juga menyimpan sesuatu dari suaminya, ini yang membuat damai sejahtera hilang. Jadi kalau tidak ada keterbukaan dalam hidup kita, maka tidak akan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita hidup dalam keterbukaan. Karena hal itu yang akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Dan yang keempat, keterbukaan dapat menyelesaikan banyak masalah. Seringkali ada banyak masalah dan persoalan tidak bisa terselesaikan hanya karena kita begitu tertutup dan menyimpan berbagai-bagai rahasia dalam hidup ini. Tetapi waktu kita hidup open up, waktu kita mau terbuka, antara suami dengan istri terbuka, bahkan antara kita dengan Tuhan terbuka,
kemudian kita minta tuntunan Tuhan dalam menyelesaikan segala persoalan hidup kita, maka disitulah ada banyak masalah yang akan bisa kita selesaikan dengan keterbukaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang menyimpan sesuatu terhadap suami, terhadap istri, atau terhadap siapapun juga. Ingatlah bahwa hal itu hanya akan membuat saudara semakin gelisah dan kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika saudara mulai mau terbuka, maka saat itulah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, melangkah dengan kepastian, dan kita hidup dengan mujizat setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat segala berkat anugerahmu dalam hidup kami. Karena kalau kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kembali mengajar kepada kami untuk kami memiliki sikap hati yang terbuka, baik terhadap sesama kami, terhadap pasangan kami, terlebih hidup kami, terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga dengan keterbukaan ini Tuhan, kami menjadi orang yang siap untuk dikoreksi, menjadi orang yang mau dinasehati, ditegur, dan diajar. Dan lewat keterbukaan ini kami percaya kami akan terus dibenarkan, kami akan terus disempurnakan lewat nasihat-nasihat baik, lewat firman-Mu. Bahkan dengan keterbukaan ini kami percaya Engkau akan melimpahkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk taat pada firman-Mu, berjalan dalam tuntunan-Mu setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.